menggambarkan dirinya untuk dunia, nyuwun sewu, apa yang dilakukan Pak? Menjatuhkan orang lain untuk memenuhi ambisinya. Maka kemarin saya bilang, saya tuh paling nggak nyaman nonton debat calon presiden kemarin yang terakhir, yang ketiga. Aku moh gitu loh. Mending pengajian ya Bu ya. Saya bilang, kalau debat calon presiden Miftah Maulana Habibur Rahman berdebat dengan calon presiden Priyo Budi Santoso, kudunya apa? Pak Priyo menyampaikan programnya, Gus Miftah menyampaikan programnya. Setelah selesai Gus Miftah menyampaikan program, Pak Priyo mengkritisi program saya mengkritisi programnya Pak Priyo. Harusnya saya debat Pak Lurah dengan Pak Lurah, Ibnu menyampaikan programnya BLT, saya menyampaikan program saya tentang anggaran dana desa. Ayo, jangan menyerang pribadinya Pak Ibnu. Ibnu cahingahingi umpamanya, gak boleh. Kalau nyinyir itu bukan debat calon presiden, tapi admin lambe turah. Janganlah hanya untuk mendapatkan sesuatu kita menjatuhkan orang lain, betul? Mbok dicontoh banser ki lho, ra duwe gaji, ra duwe pendapatan, pengajian tetap eksis. Hidup banser. Makanya saya bilang polisi, tentara, banser yang paling hebat banser. Polisi, tentara, SK-nya banyak masuk bank untuk hutang. Banser SK-nya nggak ada yang masuk bank. Bukan karena banser nggak mau berhutang, tapi SK-nya ora payu. Nyatane banser eksis kok, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Ini namanya penggambar dunia, ambisius. Kita minta yang kedua Mas Rio. Apa yang kedua? Man wahaba nafsahu lillah. Barang siapa yang memasrahkan dirinya hanya untuk Allah. Apa dikatakan? Sayu'tihillahu jannatan arduhas samawati wal ard. Ketika seseorang menggambarkan dirinya untuk Allah, Allah akan memberikan surga yang luasnya langit dan bumi. Termasuk jenengan pengajian seperti ini wis surga tak kandhani, lungguh ning dhuwur kali cukup ditutupi papan wis seneng. Bahkan lungguh ning ngarepe kiai tungkae slonjorke, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, juga termasuk calon-calon pejabat, ada Gus Bombong, anggota DPRD, calon Wakil Bupati Sragen. Wah. Putra Abah Sarip. Juga saya ditemani sama Pak Priyo Budi Santoso, caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional. Dan panitia penyelenggara pengajian tasyakuran dalam rangka haul Bapak Wagimin, sekaligus pernikahan Pak Wagimin meneh. Pernikahan Randy Ramadan dan Ayu Nur Abdillah. Ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu, pengajian malam hari ini dalam rangka ahli waris membayar nadarnya abahnya, bapaknya Pak Wagimin. Karena sebelum meninggal beliau berkeinginan pengajian ngundang Gus Miftah. Jadi hari ini Anda bisa pengajian dengan saya itu berkat Pak Wagimin. Maka nanti pulang pengajian insya Allah semua yang hadir mimpi ketemu Pak Wagimin. Diperimpeni wong mati gue.
Jadi malam hari ini keluarga minta disampaikan bahwa pengajian malam hari ini dalam rangka wasiat dari almarhum sebelum meninggal dan ditunaikan malam hari ini. Terima kasih kepada keluarga almarhum Bapak Wagimin dan Bapak Ibu warga masyarakat Sambirejo, Kabupaten Sragen serta pemirsa Jalan Dakwah Gus Miftah BTV yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa sowan. Sudah seminggu saya nggak pulang. Malam hari ini di Sragen, setelah ini saya harus pulang. Tapi ternyata saya mendengar info istri saya sedang datang bulan. Aduh, sambiar aku. Wes seminggu ra ketemu malah men. Kere. Saya bersyukur malam hari ini bisa sowan, apalagi ini bentuk birrul waliden dari seorang anak kepada orang tuanya. Saya meyakini malam hari ini Bapak Wagimin di alam barzah tersenyum melihat kita semuanya atas ikhtiar yang dilakukan oleh anak-anaknya menjalankan amanah dan wasiatnya. Itulah alasan Bapak Ibu, saya itu kalau dipanggil ngaji dengan bahasa tausiah, saya itu agak tersinggung. Hasanah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak pernah mengajarkan bahasa tausiah, tapi mauidhah hasanah. Karena tausiah itu dari bahasa waso yuwasi tausiatan, yang artinya memberikan wasiat. Jadi kalau ada MC manggil saya untuk memberi tausiah, itu sama halnya MC mendoakan saya cepat mati. Karena memberikan wasiat. Makanya yang benar itu bukan tausiah tapi mauidhah hasanah. Memberikan nasihat-nasihat yang baik. Lah nasihat itu untuk siapa? Nasihat itu untuk saya selaku pembicara dan untuk jenengan selaku pendengar. Maka kalau dihitung-hitung pembicara sama pengunjung itu potensi dosanya justru banyak pembicara. Betul? Anda itu dari rumah niat berangkat ngaji saja sudah berpahala. Duduk di sini ketemu sahabat dan handetolan salaman sudah berpahala. Apalagi kalau niatnya pengen ngelebur dosa itu juga sudah pahala. Begitu duduk sesaat saja pengajian, gak usah disuguh kopi juga gak apa-apa, itu juga sudah pahala. Apalagi disuguh kopi. Delala gelasnya gede kaya sing nyuguh. Oh mau kayak kene, so mau kayak kene lho senengane. Kan aku dadi nyawang kopi susu. Kuwi apa meneh? Teh. Ada kopi, ada teh. Ada? Oh susu. Saya nggak minum susu, nggak usah dikasih susu. Karena kalau sama kopi sama susu aku bingung. Kopinya tak minum, susunya tak cekeli. Ada dua sikap sempurna yang selalu saya lakukan. Satu ketika mahalul qiyam, yang kedua ketika menyanyikan lagu Indonesia. Makanya saya itu kalau mahalul qiyam menyanyikan lagu Indonesia Raya, dua hal ini itu pasti dalam keadaan sempurna. Jangan main-main. Jangan main-main. Indonesia Raya berdiri tegap. Ulang tahun Habib Lutfi yang 2 tahun yang lalu. Kita berpindah dari rumahnya Habib Lutfi ke Kanjus Sholawat Gedung. Di tengah-tengah kami jalan, lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Hiduplah Indonesia Raya. Habib Lutfi tidak melanjutkan perjalanannya, langsung berdiri tegap di tengah jalan. Dalam rangka menghormati lagu kebangsaan. Siapapun, kameramen, tukang sound system, begitu Indonesia dikumandangkan, sikapnya sempurna. Makanya di Jogja itu Pak Priyo, itu kalau jam 10 pagi di semua fasilitas umum, bandara, kantor, jalan, semuanya dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan semuanya berdiri dalam keadaan sempurna.
Apalagi yang kedua, mahalul qiyam. Jadilah ono kiai teko di mahalul qiyam ki maule, niate orang menghormati kiai, tapi menghormati Kanjeng Nabi. Lah aku kira menghormati ra apa-apa, mau bisu-bisuwe ra apa-apa kok. Aku teko langsung kowe halo Cuk, ngono ya ra apa-apa. Paling tak jawab, "Ha asu, aku mau ngono ta, ora apa-apa." Tapi lah Kanjeng Nabi aja main-main. Maka nyuwun sewu, malam hari ini saya terima kasih kepada ahli waris. Anda mengajarkan kepada kami semua bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Bu, anak niku sepanjang hidupnya tidak akan pernah mampu membalas kebaikan kedua orang tuanya. Kemarin saya pengajian di kafe seminggu yang lalu. Itu yang di Sarkem. Jadi dari kafe jam 5 ke Sarkem jam 7 malam. Bersama mbak-mbak WTS di lokalisasi, mbak-mbak PSK. Tanya begini sama saya itu kerja di sini karena saya korban broken home orang tua saya. Apakah saya kerja di sini orang tua saya ikut-ikutan dosa gara-gara perbuatan saya? Saya bilang, kenapa kamu mengatakan demikian? Karena bapak ibu saya sering bertengkar, saya akhirnya harus keluar rumah. Artinya apa? Keadaan ini terjadi karena kelakuan bapak ibu saya. Saya marah sama orang tua saya. Saya tanya, kamu tahu nggak apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali? Nopo bah? Sayyidina Ali mengatakan, ketika seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Mengiling-iling. Seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Raisondo. Apa meneh awake dhewe hitung-hitungan kok karo wong tua? Coba Anda bayangkan kemuliaan seorang perempuan. Mila ana lagu to nika, ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding seratanan belas. Aku lho kat isuk rung turu poso nembe buka suaraku cek banter, aku ngomong domblonge santet meteng kowe. Ulangi, sing bungae banter berarti bakti karo wong tua nih. Ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan. Iso remuk. Mila cilikanku mbiyen ana lagu kae. Indung-indung, kepala indung, mata melirik, kaki kesandung. Jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya. Alah cangkeme burung kilo ngawur. Manuk murung payu Mas Bombong mesake iki lho. Wis tuwa ra bojo-bojo iki lho. Jane cah PKB, ning mergo ora rabi-rabi dadi Golkar, golongan Kasep Rabi. Iya. Enten rondo mboten teng mriki? Siap dipersunting sama Mas Bombom? Iya. Pak Lurah piye Pak Lurah? Aku wis ndi bojo? Bojomu sing ndi? Sing pundi Bu Lurah? Oh kuwi, ya Allah kok rupane mirip ya. Lah saya tadi siang pengajian di Tegal Mas Suryo. Sing lanang cuwilik, sing wedok gede. Aku lak batin, iki lak bengi lak turu lak kaya lombok ning dhuwur tahu. Aku zizi. Nah, maka kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan,
Bagaimana etika di dalam Al-Quran ketika Allah perintahkan kepada seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, wabil walidaini ihsana, dengan kedua orang tua berbuat baiklah. Kok sugone cuwil iki sine apa wi? Aku ndelok siji aku penasaran aku. Unboxing isi pengajian di rumah almarhum Bapak Wagimin. Isinya apa saja kah? Ya Allah, bisa godong sak cuwil. Ki apa? Bisa ngok pucukan tok ini gila. Pisang. Anggur. Iki lak pisang ini kira-kira regane piro ini? Yes, katakanlah mangat 5.000 matamu 1.000 kok ngene 1.000. Mbadine kakean yuyu. Ya paling banter 500. Anggur sakmene iki ya 500. Roti ini ya Allah, cuwil iki. Kok ngirit men to ya to ya. 1.000, 1.500. Pangsit 100, 2.000. Kacangnya 3 tok. Ya. Metene. Ngene iki pira ngene iki? Mete 3 ki 2.000. Wong wedok kakean bathi. Yes. 2.500 lah lumayan. Lek endi ana to sak nggon-nggon ki pengajian kudune isine luwih larang daripada wadahe. Lah iki wadahe luwih larang daripada isine. Iki lah ibarat cewek, bocah wayu tapi isine pekok. Yang ini ki lho ini. Dadi lak wadah luwih apik tinimbang isi, bocah wayu tapi pekok. Wadah Pak Priyo saiki ngoten niku. Nang Facebook, walah postingannya wayu, didelok wow. Begitu ndelok asline, weh. Wong wedok iki lak posting foto iki rasa diedit cakep-cakep to. Kalian itu kalau posting video, foto, jangan diedit cakep-cakep. Kasihan aku yang sudah cakep dikira editan. Jawab gitu ya. Mangga tidak saugane sing murah Pak Priyo. Wis ora apa-apa, sing penting pengajian nadare dibayar. Ngoten nggih? Nggih. Iki ana anggur gelem ra Mbak kuwi? Ana anggur, ana jeruk, ana apel. Pilih anggur apa apel? Anggur. Salah, kowe kudune milih apel. Anggur iki jan luwih larang tinimbang apel, tapi cewek kudune seneng karo apel daripada anggur. Karena cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Ya, mbaknya tak kasih jeruk. Kamu tahu bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anaknya Gus Bombong. Iya. Anjen, wong wedok. Iki kopi tenan iki. Kok dene sak nek klempoken cangkemku iki. Ki ambune sangite. Urung diombe goblok. Urung diseruput wis ger. Lak kopi itu bukan ger tapi Lak es teh seger, lak kopi Di dunia ini yang bisa membuat cuma 2. 1 kopi, 2 istri. Iya. Iki lho sing lemu lho wirawiri aja kan mau. Mbok yo wis ngono lho. Sebel aku. Kewedene sak mono. Ya ngono bakule es teh iki ngono kamera nang ngarep malah aku. Tak tuku kapok ngono malah. Kula saniki lak borong-borong rawani dikira mani politik. Saiki dadi kiai iki repot Mas Priyo. Nampa amplop
dirasani bagi duit di kasus ke, aduh ya Allah. Lah Gus Miftah pengajian bagi-bagi duit iki zaman biyen. Lah Gus Miftah bagi-bagi duit, lah bagi-bagi duit itu mesti Gus Miftah. Kalau bagi-bagi masalah itu Pak Lurah. Iya. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa bentuk ihsan atau ahsin untuk orang tua ini? Ibu bapak yang saya muliakan, satu ketika Nabi Yakub akan meninggal dunia, akan berpulang ke hariban Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengatakan am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia, dia mengumpulkan anak-anaknya. Anaknya dikumpul ke kabeh. Ketika sudah ngumpul, apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub kepada anaknya? Ma ta'buduna mim ba'di. Hei anak-anakku, apa yang akan kamu sembah setelah aku mati? Bahasanya bukan siapa, tapi apa yang kamu sembah setelah aku mati. Kalau menurut guru saya, seharusnya ayatnya bunyinya man ta'budun, siapa yang kamu sembah. Tapi ternyata Allah lebih menyukai diksi ma, apa yang kamu sembah. Ternyata alasannya adalah karena Allah itu tahu nanti satu saat hamba-hambaku itu lebih mengutamakan apa dibandingkan siapa. Luweh mengutamakan apanya dibandingkan siapanya. Contoh pemilihan anggota DPR. Iki ono Mas Bombong DPR di Kabupaten Sragen, ono Pak Priyo calon DPR RI Dapil Sragen. Kok ditakoni kadang-kadang rakyat begini, kamu besok nyalon caleg siapa? Akan milih caleg siapa? Orang gagas calone sopo, sing penting aku entuk apa-apa. Pak Lurah mesti apal, mergo wingi pas nyalon dijaluki apa-apa. Begitu moroning rakyat, tulung, jenengmu sapa Pak Lurah? Ibnu. Hipnu. Ibnu apa Hipnu? Ibnu. Kok malah kayak IPPN cah iki lho. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Rupa tuwek ngene kok pelajar iki. Oh, iki Tanfid. Tanfid ngendi Sragen? MWC. Mending kowe lho Pak Lurah. Kowe jek payu dadi pengurus NU, aku belas ora payu Pak Lurah. Tenan, bancer iki mending duwe sertifikat bancer LKD. Aku iki belas ra duwe apa-apa. Nyuwun sewu. Orang sekarang sebagaimana Allah sampaikan mata budun apa yang kamu sembah, itu rata-rata tidak melihat siapanya, tetapi melihat apanya. Ibnu nyalon lurah, sowan ning rakyat, mohon izin saya besok nyalon lurah, tolong dipilih. Kowe duwe apa Pak Lurah? Sehingga mindsetnya orang hari ini adalah materialistis. Apapun yang dilihat itu yang dipunya bukan siapanya. Padahal nyuwun sewu, Islam yang kafah itu lebih melihat siapanya bukan apanya. Pendidikan itu mohon maaf menjadikan anak supaya bisa menjadi siapa, bukan untuk mendapatkan apa-apa. Contoh, wong Indonesia niku mumet, Mas Priyo. Mumetnya di mana? Aku butuh duit untuk kuliah. Begitu selesai kuliah, mencari kerja untuk mendapatkan duit. Kula mumet dasi to kuliah butuh duit nggih kuliah. Mbasan rampung kuliah golek kerja nggih golek duit. Lah ngono ngopo dadak kuliah? Berarti kalau orang kuliah niatnya golek duit bener apa salah? Salah. Saya tak baleni. Ketoknya rada mumet dasmu iki. Aku yo
Pak Lurah dulu selesai pendidikan SMA apa kuliah? Kuliah. Gelarnya apa Pak Lurah? ST. Oh ST. Sok tahu. Kowe sarjana teknik kowe. Oh, biyen apa kuliah? Mesin. Industri. Industri. Bidang apa industri ini? Mesin. Mesin. Kuliah ning permesinan dadi lurah. Apa rumangsane rakyatnya kaya mesin kabeh. Kalau saya dulu pendidikan Pak Lurah, gelar saya SPD, Sarjana Penuh Dosa. Lah Gus ngomong gelarnya apa Gus? SE. Ya Allah, SE. Sulit ekonominya. Mas Brio apa gelarnya Mas Brio? Doktor. Doktor. Belakangnya apa? MAP DRS. Doktor Priyo Budi Santoso, MAP DRS, Dokter Rambles. Saya mau tanya coba, kalau orang kemudian niatnya kuliah, pengen cari duit, ada nggak korelasi positif antara orang yang gelarnya banyak pasti duitnya banyak? Ayo dijawab. Saya S1, SPD, SPD, ono sing SH nih gini, WSH, susah hidup. Dengan orang yang lulusan S3, kalau memang tujuan kuliah itu untuk mencari duit, seharusnya lulusan S1 sama S3 duitnya banyak mana Mas Brio? S3. Itu artinya apa? Nggak ada korelasi positif bahwa orang kuliah itu bisa mencari duit. Faktanya sekarang banyak pengusaha justru nggak kuliah, karyawannya justru kuliahan. Ayo, apa? Sing duwe pabrik ra tau sekolah, sing kerja malah S1. Itu seolah-olah Allah pengen mengatakan apa? Kowe iki sugih apa ora? Ora mergo pendidikanmu kata Allah, tapi mergo aku. Kowe iki sugih apa ora? Ora mergo kowe pinter apa goblok, tapi mergo aku. Sehingga orang tidak bisa mengklaim aku sugih ngopo wong aku pinter kok. Nyatane sakniki kathah wong goblok luwih sugih tinimbang wong pinter. Tak kayak contoh. Masuk? Umpama wong niku didelok sangka kapasitas pinternya, seharusnya mubalik NU sing paling laris niku mboten Gus Miftah. Wong Gus Miftah niku mboten pinter. Malah kula sering dibully, dasar Miftah goblok. Encen hooh. Ning nyatane goblok tapi laris. Kanca kula sing pinter-pinter malah cangkeme ora payu. Mila lan jenengan duwe anak ning pondok kok goblok, kuwi ra usah mok seneni. Teman saya dulu 40 di kelas, sing paling goblok saya. Anak 40 ini ternyata sing dadi kiai hanya Gus Miftah, yang 39 nggak jadi kiai. Mila kok anakmu ning pondok umpamane ning Nurul Huda kok paling goblok, bersyukurlah, itu tanda-tanda anakmu mau jadi kiai. Hidup wong goblok. Iki santri Nurul Huda iki. Kowe santai wae le. Kok kowe ndelalah neng kelas paling goblok umpamane. Kamu bisa jadi ketika pulang paling alim. Umpamane omahmu Gunung Kemukus umpamane. Ya ngerti kok, sapa kowe? Kan aku mbiyen rono ngeterke Pak Lurah. Ora sekongkol, aku ngaji Pak Lurah golek-golek. Iya. Kok kowe ning Nurul Huda paling goblok, kamu pulang ke Kemukus, bisa jadi kamu di Kemukus paling alim. Soalnya apa? Sak Kemukus sing mondok mung awakmu dhewe. Dadi ra ono saingane. Kayak ngopo kayak ana ula. Nika napa ngadeg nika? Ula. Wah. Cah BTV delok apik lho. Syutingan pengajian kok ana ulane barang iki lho.
Longsor. Oh, bawahnya itu sungai toh. Wong kandhani pengajian keluarga domoro. Ini bawahnya sungai. Irigasi. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Pon lenggah meneh. Napa niku ula? Mesti ulane lanang. Soalnya sing dijujuk bokonge sing wedok. Ha sing wedok ki nguyuh ora cewek kok. Apa sing ya tubruk ula kowe. Pon lenggah malih. Apa le? Bandotan macan. Apa? Bandotan macan. Bandokan macan. Bandotan. Bandotan macan ya apa? Oh, ono ula jenenge bandotan macan. Alit. Sik tak takon, ula apa bandot? Ula jenenge bandot. Angel meneh mikirku iki. Ula kok bandot gitu. Sangatku bandot iki wedhus sih. Hah? Oh, nggo PR. Ula kuwi ulane mlaku-mlaku jilbabe coklat kuwi. Ya. Ora krasa. Mesti arep moto aku kae. Hai. Ki wis lah moto, aku tak action. Alah HP-ne cross gaya yuyu. Ya rene maju lah moto. Maju rene. Ki wis. Walah memorine kebak nggawe foto yuyu. Kayak foto-foto. Kemahyune. Muslimat, pantes sambune balsem. Muslimat. Wis rom. Kayak wis lungguh mesake Mbak Yu mburimu iki lho. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kula wangsuli. Sehingga nyuwun sewu, karena orientasi yang salah itu menghasilkan anak didik yang salah orientasi di dalam pendidikan. Nah, kula mbiyen niku kuliah ngeten no, Mas Brio. Kula mondok, sekolah sampai kuliah itu saya begini. Sekarang tuh saya masih kuliah loh. Hari ini saya itu tercatat mahasiswa S2 di 3 kampus. Di UIN Jogja saya ngambil akidah filsafat. Di Unisula saya ngambil pendidikan agama Islam S2. Kemudian di UNES Semarang saya mengambil pendidikan seni. Wow, jadi besok tahun ngarep gelarku telu meneh. SPD mburine telu. Wah, apa iki? Berarti lah akidah filsafat itu besok gelare MAF, Magister Akidah Filsafat. Neng Semarang aku berarti oleh gelar MPD, Manusia Penuh Dosa. Terus MSNI ya, Magister Seni. Wah. Terus bariku rampung, kula ajeng kuliah meneh S3. Orang kok kula pengen sugih mergo kula kuliah, mboten, itu orientasi yang salah. Itu hanya sekedar mengamalkan dawuh long life education, minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu seumur hidup. Lah, cara wong NU itu pinter. Karena kaya jenengan orang mesti iso kuliah kayak saya, maka bagaimana cara belajarnya? Dibuatlah pengajian-pengajian seperti ini. Tujuannya apa? Supaya Anda tidak berhenti belajar. Milala sing mondok ning Nurul Huda kuwi jenenge santri, ibu-ibu sing melu ngaji dalu menika jenenge sontrot. Ngaji mawon. Ora matur to. Lungguh mawon jenengan pahala kok. Pahalanya lebih besar dibandingkan sholat 1000 rakaat. Sopo sing tahu? Lurahe tahu? Ora mungkin. Lurahe subuhane jam 8. Usolline tambahi, usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Bojone seweneng, yes, bojoku Ibnu salat duha. Begitu sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait. Bojone batin duha kok nganggo kunut. Niku nyuwun sewu.
jenengan lungguh ngoten niki mawon pun lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Umpama nganti bubar pengajian Gus saya belas gak paham dengan materi pengajiannya, apakah ada manfaatnya? Ada. Minimal manfaat untuk suamimu di rumah. Suamimu di rumah itu ada manfaat ketika kamu berangkat pengajian. Apa manfaatnya? Minimal selama kamu pengajian suamimu terbebas dari penderitaan. Apa wong lanang mau pamiti ngaji ki susah ora nduk, seneng. Yes. Gayane dipamiti, "Mas, meh ngaji." "Lah, kok aku ditinggal?" Begitu kowe metu saka omah, yes. Langsung bojomu kabeh diteleponi dichattingi. Ngono kuwi Bu Lurah. Wong lanang ngono kelakuane. Nek niku Lurah Yogya nggih. Lak Lurah Sragen insyaallah. Luweh nemen. Pak Lurah kan di HP. Saya boleh tahu satu hal enggak? Saya pengen tahu siapakah nama istrimu kamu tulis di dalam kontak HP-mu. Modar we, ayo. Delok, buka-bukaan aku wani, aku buka kowe buka, ayo. Neng HP ku jenenge sapa, neng HP-mu jenenge sapa. Ayo. Sampai mak lampir tak ajar. Sapa bojomu jenenge ning kono. Halah dadak diganti barang ki ngopo diedit. Ria Sari 2. Loh. Berarti ana loro bojomu. Saiki waca bojoku ning HP ku jenenge sapa? Ibu negara tercinta. Wah. Sakjane emang pencitraan. Besok ngono Mas Ombong, lak duwe bojo ki ngono. Wong lanang saiki kurang ajar kok Mas Priyo. Baru menikah saja, wah bidadariku. Wah. Bojomu yang ngono kuwi. Alah, deloken 5 tahun meneh. Wis ganti istriku. Pernikahan 10 tahun wis mulai ganti satpam. 15 tahun security. 20 tahun mak lampir. 30 tahun singo. Saya itu pernah Mas Rio ke Belanda sama teman pengusaha kaya raya. Masuk toilet, "Gus, nitip HP, saya mau ke toilet." Oke. HP saya bawa ada incoming call, panggilan masuk, doeng, tak delok security. Saya batin. Mosok security wani telepon juragan aku. Dia keluar dari toilet, "Bro, ana telepon." "Siapa Gus?" "Security." "Oh, security." Matane, "Sopo kuwi?" "Bojoku." Kelakuane wong lanang saiki lho. Wong wedok ya ngono kurang ajar. Bojone terus si paijo ngono. Saya itu romantis, Bu, kalau sama istri saya. Entah orang mau bilang romantis apa pencitraan ra urusan. Sing penting romantis. Wi rungokno sing lanang wi. Kowe dikandani bojomu lho ngadeng-adeng kok malah ndelok bojone wong liya goblok iki cah iki. Ya Allah, Mbak langsung nutup cangkem. Tak pikir isin, bulno pamer gelang. Halah. Kemayu Sri. Pengajian gawa bantal ngono. Oh wis biasa. Kowe ketoke sing lanang mati dhisik sok. Tapi survei itu di mana-mana. Di desa itu biasanya lebih banyak janda dibandingkan duda. Jumlah janda itu lebih banyak. Ternyata apa? Laki-laki itu cepat meninggal. Kenapa wong lanang cepat mati? Karena tertekan. Nah, awalnya rupa-rupa ngono kuwi. Alah tiba. Cepat mati le. Sing sabar ya le ya. Oh sayang malah gayane sayang banget. Sayang kok mendina dionek-onekke yu. Nah, sik niki kula ben supaya anake jenengan minimal kaya anake Pak Wagimin. Wong tuane sudah meninggal tapi anaknya tahu balas budi dengan kedua orang tuanya. Itu penting, Pak. Saya punya banyak sekian persoalan orang yang curhat dengan saya terkait anak dengan kedua orang tuanya. Ibu bapak yang saya muliakan, ketika berbicara birrul walidain, yuk kita sama-sama introspeksi. Orang tua introspeksi sebagai orang tua, anak juga introspeksi sebagai anak. Saya kasih contoh misalnya, di era sekarang kenapa anak itu lebih betah nongkrong dengan temannya dibandingkan duduk dengan kedua orang tuanya?
Sing tua-tua krasa napa mboten iki? Anak duduk dengan bapak ibunya 1 jam itu kelamaan. Tapi kalau nongkrong di warung kopi dengan temannya sampai jam 12 malam dia betah, betul? Fakta. Orang mengatakan, Gus, kalau di rumah mungkin anak nggak boleh main HP. Halah sing kondo sopo. Jangankan anak wong tuwane wae dolanan HP. Bapake dolanan HP, mbokne dolanan HP. Sing lanang chatting dengan siapa, sing wedok chatting dengan siapa. Makanya kalau zaman dulu itu muncul HP pertama kali itu Nokia, itu slogannya apa? Connecting the people. Mendekatkan yang jauh. Kalau dulu HP itu fungsinya untuk mendekatkan yang jauh, sekarang itu HP justru berfungsi menjauhkan yang dekat. Ning lanang karo wedok padha-padha ning kamar sak kasur. Sing wedok madhep ngalor, sing lanang madhep ngidul. Betul, Bu? Kurang ajare wong wedok saiki, Pak Lurah. Ditelepon bojone dhewe nyente-nyente, lak ditelepon bojone tanggane malah romantis. Ciri-cirine biasanya jilbabe coklat. Suaminya telepon diangkat, rasa telepon kan nanti ketemu di rumah. Begitu sing nelpon Lurah Ibnu, Pak Lurah, wonten dawuh Pak Lurah, kapan dum-duman BLT Pak Lurah. Saya ditanya sama satu keluarga, Gus, kok anak saya nggak betah di rumah ya Gus ya? Tapi kok kalau di kafe warung kopi kok betahnya minta ampun. Ono apa nih? Wifi. Alah kere. Ternyata kalian miskin kuota ya. Makanya ada capres sekarang punya program internet gratis. Kere. Kalau saya ya daripada internet gratis ya mending makan siang gratis. Iya. Susu gratis, kan aku suka susu. Tahu kenapa dinamakan susu? Karena jumlahnya 2. Susu. Kalau 1 su. Makanya yang bagus 2 susu. Yang bagus 2 susu. Makanya saya suka 2 susu. Susu. Ini tak suwantet loh yo. Cawe tok kemayune kaya ngono to. Ki banjere wetenge gedene ya Allah. Saya semalam kan pengajian sama orang Golkar di Kendal. Saya ditanya, yuk Kang di Zoom raine cah kuwi di Zoom. Nanti dimasukkan acara patroli apa ngono lho. Saya bilang, ada cerita tentang pohon beringin, Pak. Jadi ada pengembala kambing itu protes terhadap keadilan Allah. Menurut pengembala kambing ini Allah tidak adil. Buktinya apa? Ketika dia beristirahat di bawah pohon beringin, dia melihat pohon beringin itu pohonnya besar tapi buahnya kecil. Sementara di bawah pohon beringin ada pohon semangka, pohonnya kecil, buahnya besar. Menurut dia kalau pohonnya besar itu harusnya ya buahnya besar, kalau pohonnya kecil buahnya kecil. Kenapa pohon beringin yang pohonnya besar buahnya kecil, sementara pohon semangka yang pohonnya kecil buahnya besar? Baru dia mikir, jatuh buah dari pohon beringin tak ning bathuke plek. Langsung dia mikir, ternyata Allah itu maha adil. Untung pohon beringin buahnya kecil. Coba kalau buahnya besar sak buah semangka, entek ndasku. Jadi kesimpulannya begini, kadang-kadang yang besar itu justru menghasilkan sesuatu yang kecil. Milo kok wong lanang wetenge gede berarti manu cile. Ora percaya, ayo sepil. Iya.
Beda lah Gus Miftah wetenge cilik berarti cangkeme lurae berarti semongko ya ora kok tone gondal gandul lah semongko. Awakku iku wesel. Tasbih mumet banget Pak Lurah. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, balik tentang pendidikan anak niku. Ternyata kenapa anak itu tidak betah di rumah? Bukan karena nggak boleh main HP. Yang pertama, pengen saya sampaikan, Bu, zaman sudah berubah. Kenapa anak lebih suka nongkrong di warung kopi? Karena di warung kopi itu nyuwun sewu, anak bebas berekspresi. Dia bisa menjadi pendengar, tapi dia juga bisa menjadi pembicara. Sementara orang tua selalu saja menempatkan anaknya sebagai pendengar. Sing ngomong biasane mesti wong tuwane, anake mung kon ngrungokke. Padahal mohon maaf, studi menjelaskan ternyata nasihat orang tua itu sering yang diulang-ulang. Padahal zaman itu berubah. Nasihat mbahnya diberikan kepada bapaknya, kemudian diberikan kepada anaknya, sehingga anaknya ketika dinasihati jawabnya apa li? Kuwi meneh nasihat kok fotokopi, kaya nyetel kaset dibolan baleni sampai anake apal. Itu problem. Kalau anak nongkrong di warung kopi nyuwun sewu, ketemu dengan teman-temannya niku nyuwun sewu, dia bisa menjadi pendengar tapi dia juga bisa menjadi pembicara. Jadi ngomongnya apa? Tidak one way tapi multi way. Kita bisa ngomong, kita bisa mendengarkan. Nah, itulah alasan kenapa jenengan nggak boleh berhenti belajar. Kualitas orang tua juga butuh di-upgrade. Jujur-jujuran Pak, saya itulah kalau ngerjain soal matematika anak SD kelas 1 saja, saya nggak bisa. Karena memang dari dulu saya nggak bisa matematika, tapi pinter golek duit. Daripada pinter matematika tapi raiso golek duit. Aku matematika belas raiso nduk. Namanya saja matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Pak Priyo matematikanya bagus. Wah, saya goblok kira omong Pak. Sumpah. Biar kayak Mas Adi kan yang ngono, Mas Sombong. Ora gelem belas matematika. Jadi waktu anak saya kelas 3 itu Mas Priyo, itu ulangan matematika soal 10 salah semua. Gurunya mau marah nggak berani. Tapi anak iki ayo. Akhirnya gurunya tak telepon, Pak Guru, kayaknya ada yang salah dengan anak saya. Silakan Pak Guru datang ke pondok, anak saya dinasihati. Akhirnya gurunya datang ke pondok, anak saya ditanya, Mas, kemarin ujian matematika ya? Iya Pak Guru. Gimana hasilnya? Salah semua. Kenapa kok salah semua Mas? Gak ada satupun yang benar. Anak saya jawab, mohon maaf Pak Guru, kenapa soal 10 semuanya salah, gak ada satupun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul aku ini. Lanjutkan aku. Bangga aku jadi bapak mulai. Rasa matematika rapopo aku. Saya esok ngitung duit ra perlu kalek-kalek cukup nganggo kalkulator rampung. SS matamu SS. Kok aku malah SS. Bocah-bocahan Nuruda sak lagu le, aku tak ngopi dhisik. Aku baru buka moro ngopi soalnya. Yo, ngersake lagu napa Mbak-mbake, Mas-mase, Ibu-ibuke? Alamat Bojo Galak. Nemen, nemu, lintang asmara. Kowe iki ngundang hadroh apa ngundang Didi Kempot? Kabeh mau jaluk. Aneh, nasabe Kanjeng Nabi sapa ora? Kuwi vokalisnya cang mangan enggak iku wis lho. Ayo nasabe Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah
الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله kanjeng Nabi Muhammad lahir ke ana ing Mekah dina Isnin rolas Maulud taune tahun gajah taune tahun gajah ibune Siti Aminah romane Sayyid Abdullah karwane Siti Khadijah lan karo Siti Aisyah lan karo Siti Aisyah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Siti Hafsah Siti Sauda Siti Romlah Siti Maimunah Hindun Zainab Siti Sofia lan karo Siti Juwariyah lan karo Siti Juwariyah yen putrane Sayyid Ibrahim Sayyid Qasim Sayyid Abdullah Ummi Kulsum Siti Zainab Ruqayyah Siti Fatimah Ruqayyah Siti Fatimah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah basiku pamane Usman Ali kumantune Abu Bakar marah sepuhe Madinah hijrah kubure Madinah hijrah kubure Hasan Husain iku putune Abu Talib iku pamane Abdul Muthalib iku simbahe Sofia iku pipine Sofia iku pipine salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Hashimiku buyute Abdul Manaf iku canggahe Qasum iku warange Sayyid Kilab udeg-udege Sayyid Kilab udeg-udege salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Cek. Kata esone rong dibayar nih. Aja mau senggol. Ini saya mic-nya bawa sendiri, bukannya mic-nya Mas Tukang Son. Saya itu ada hikmahnya Mas Prio. Jadi kalau saya dulu sebelum bawa mic sendiri, saya itu sering pilek. Karena
Mik yang di panitia itu kan pasti gonta-ganti cangkem. Sambutan panitia, lurah, camat, bupati. Ono sing pilek, ono sing mambu sambal terasi, bawang. Jadi kalau saya dulu pengajian, pulang pengajian pilek. Maka kemudian saya beli mic sendiri. Saya jarang pilek. Jadi ya Kiai larang ya modal, Cuk. Modal mic dhewe. Ngene murah dinyang. Apa mana wong Sragen, lak ngundang pengajian pengen murah gampang, soalnya Abah Sarip. Kurang ajar wong Sragen ya aku. Kayak Mas Priyo niku caleg ya santrine Abah Sarip. Muga-muga Mas Bombong, Pak Priyo dadi kabeh, amin. Kaya kula difitnah wae. Gus Miftah ki mbantu Pak Prabowo pengen dadi menteri, aku ora butuh dadi menteri. Dadi kiai gini mboten. Aku dadi menteri sing seneng lurahe kene. Ngundang pengajian njaluk gratis tok. Santai wae. Wargamu dikandani beda pilihan ora apa-apa. Ya ora Pak Lurah. Ora usah gelut. Kalau saya sebagai santri punya prinsip, santri itu nggak usah nganan, nggak usah ngiri, cukup di tengah-tengah saja. Loh, kan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Ku arep ngene, arep ngene, arep ngene yo karepmu. Kayak aku lho kabeh kenal calon presiden. Mas Ganjar aku kenal, Mas Anies aku kenal, Mas Prabowo kenal banget. Loh, kan kabeh kenal. Karo Mas Ganjar aku api, karo Mas Anies aku ya api, karo Pak Prabowo api banget. Pokoknya boleh beda pilihan tetapi tetap bersaudara. Nggak usah musuhan hanya gara-gara beda capres. Betul? Pesta demokrasi. Pesta itu menyenangkan apa menakutkan? Ya nyenengke. Makanya dia awake dhewe pesta demokrasi ki nyenengke wae ora usah digawe kisruh. Kaya aku dibully tok bendina. Ya wis ora apa-apa, wong aku ganteng kok. Saya sering mengatakan apa Mas Pio? Tetaplah jadi baik dengan caramu sendiri, meskipun namamu tidak baik di cerita orang lain. Oh, kalau saya punya prinsip itu, gue ngomong aku terserah, aku urip ra mau sangka cangkemmu, santai wae. Kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tetapi kita bisa belajar bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Kenapa Allah menciptakan dua tangan dan dua telinga? Karena kita tidak mampu menutup mulut semua orang, tapi kita bisa menutup kedua telinga kita dengan menggunakan kedua tangan kita. Jadi kalau orang macam-macam, wes kupingnya tutupan. Ning yo wetengmu aja gede-gede, manukmu cilik ngono. Ya santrine abah manuke cilik. Jere ora percaya, ayo bukaan paling sini mau kaya pentil. Nyo kita kayak jajan nyo, main tambah gede wetengmu. Wah, pinter nangkap wong mantan copet. Cah sarekem dilawan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tak lanjut ke bab pendidikan. Muga-muga kabeh anake iso dadi anak soleh kaya anake Pak Wagimin. Amin. Iki ahli warisan diwe ta wonge? Ahli waris. Sing tahu ketemu aku ning omahe Abah sapa? Oh kowe. Oh. Sama siapa saja? Ini ibu, ini istrinya Pak Wagimin. Terus ini anak Ragil. Oh, harus. Kayak KKE. Terus apa meneh? Iki siapa nih? Oh, setawe Pak Priyo. Kowe siapa nih? Kowe adiknya? Kowe adik ibu e. Oh, urun apa ora? Kenapa? Ya santai wae. Aku ki pengajian ora tau mikir sangu. Wong sing mikir bojone Wagimin. Lah masa aku melu mikir, tenan aku kaya panitia. Lah panitia ra duit malah tak sumbang, wong kiai sugih kok. Lah iya toh, kiai ini sapa? Pokoknya saya kira kena nyawer li, money politik goblok gitu loh. Malah delik-delikan. Hati-hati loh bojomu, senang delik-delikan loh ini.
Sehingga orientasi orang belajar itu hari ini perlu dirubah. Orientasinya apa? Untuk menjadikan anak kita bisa menjadi siapa, bukan untuk mendapatkan apa. Maka konsep pendidikan yang benar itu adalah orang tua itu kewajibannya menyekolahkan, mondokkan anak, guru kewajibannya ngajar, anak kewajibannya belajar. Soal besok anaknya jadi apa itu urusannya Gusti Allah. Ayo Pak Lurah, kuliahnya di sarjana teknik, pernah nggak kepikir dulu mau jadi lurah? Enggak. Kalau seseorang itu bisa dapat jaminan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya, berarti Pak Lurah harusnya nggak jadi lurah. Dulu Mas Priyo kan politisi senior, memang cita-citanya pengen jadi politikus? Enggak. Dulu kalau jujur Pak Priyo cita-citanya pengen jadi apa? Presiden. Presiden. Sing wis kelakon aku presiden para pendosa. Lah ning Serkem presiden para lonte. Wah, gagah. Jadi lonte sak Indonesia iki rakyatku Mas Priyo. Ya iya presidennya aku, kok apa iya tak santet kowe malah. Apa iya? Aku ki mbiyen Pak Bu nggih, semua tempat lokalisasi di Indonesia hampir pernah tak kunjungi semua. Termasuk yang dekat sini Guyangan, Nganjuk, Semampir, Kediri, Doli, Surabaya, Gangsono, Tretes, Pasuruan, Klangon, ngendi? Mbah Gajah rong sido aku mbiyen. Rong sido wis tutup ketoke. Mbah Gajah iki buka apa? Ayo mangkat. Budal. Loh, Mbah Gajah iki dibuka toh? Masih Pak Lurah? Si. Kok kowe apal gek? Setahu saya sekarang yang paling besar kalau di Jawa Timur itu Gangsono, Tretes, Pasuruan. Kenapa saya tahu Mas? Kemarin saya pengajian di sana. Seumur hidup tempat itu nggak pernah bikin pengajian. Landelalah ditawani karo bocah-bocah Banser le Ansor. Boleh nggak pengajian bersama Gus Miftah? Boleh. Akhirnya germo-germone kewabeh dadi panitia. Termasuk Angelo dadi panitia. Apa kuwi Angelo? Antar jemput lonte. Nah, kuwi tukang-tukang ojek kuwi lho. Bar pengajian, mbak-mbake PSK semuanya duduk seperti ini. Maunya apa? Gus, nggak punya mukena. Akhirnya saya belikan mukena semua. 580 PSK. Ramadan kemarin mereka sholat taraweh berjamaah menggunakan rukuh dari Gus Miftah. Bar taraweh kerja meneh. Tak takoni, payu apa ora nduk? Alhamdulillah laris bah, kok bisa nggih berkaya bah. Ya Allah, yus rapopo kan minimal selama taraweh dia berhenti. Tapi demi Allah Mbak ya, walaupun saya kalau pengajian ngomong londe, kalau di hadapan mbak-mbaknya tanya Mas Bombong, belas saya nggak pernah manggil mereka PSK apalagi londe. Kan mungkin saya pengajian para londe rahimakumullah, kan mungkin. Bahasa saya mbak-mbak yang saya cintai, gitu saja. Ya, aku ki kasar ki ning panggung tok yuk. Karo bojo, ya Allah, romantisnya ra umum. Wedi matamu wedi ki lho ngawur bae. Oh. Aku ki sak ngertiku ora ana kiai sing ra wedi karo bojone. Kecuali Abah Sarip tok ketoke. Lah aku kiai ngalime kaya ngopo digetak bojone goblok ndadak tak kandhani. Aku yo ngaku. Tapi sebenarnya bukan kok saya takut, cuman istri saya lebih berani, itu saja. Apa rumasane lurah guyang-guyu nganggo jas ini ki wani karo bojone? Halah. Ora mungkin. Getak yo mendelep kok dadakno. Santai wae Pak Lurah. Lara kuat yo dituker loro piye. Jadi orientasinya nyuwun sewu, menjadikan anak itu siapa bukan apa. Kalau orientasinya mendapatkan apa? Stres. Kalau anak keluar dari Nurul Huda kok dia nggak bekerja nganggur, orang tuanya mulai cerewet.
cilik tak gedhekke, goblok tak pinterke, kuliah nganti perguruan tinggi S2 S3 kok nganggur. Kapan kamu membalas jasa kedua orang tuamu? Itu orientasi yang salah. Makanya anak stres, karena anak dituntut balas budi kepada kedua orang tuanya. Orang tua itu boleh nggak Bu minta-minta sama anak? Woi, wong tua jawaban. Boleh nggak orang tua itu minta-minta sama anak? Nggak boleh, nggak boleh. Amaroni Robbi an as'alamin ahadin say'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku, kata Nabi, untuk tidak minta-minta kepada siapapun, termasuk orang tua kepada anak. Nggak boleh. Orang tua itu nggak boleh minta-minta sama anak, tapi anak wajib pengertian sama orang tua. Itu beda. Ngerti wong tuane butuh, anak memberi. Jangan sampai orang tua nembung, anak tahu diri. Maka saya bilang, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Contoh, tak kasih contoh ya. Kan kemarin saya berangkat haji sama Abah Sarip, sama Ibu Ipah, sama Bu Nana, sama Sembombong, sama Joko. Saya memberangkatkan haji kedua orang tua saya dan mertua saya. Awalnya sederhana, bapak ibu saya itu Mas Priyo tak daftarkan haji reguler, sudah 10 tahun nggak berangkat-berangkat. Padahal bapak saya usianya sudah 76 tahun. Dulu bapak kalau suruh berangkat haji plus atau furodah itu nggak pernah mau. Kemarin sebelum Ramadan tahun kemarin bapak saya bilang begini, Le, bapak kok wis tua ya Le, udah 76 tahun. Terus kersane pripun Pak, bagaimana Pak? Kok bapak pengen mangkat haji sekarang? Hajinya gimana? Kalau reguler masih lama Pak. Ya sudah Pak, berangkat haji yang langsung berangkat, tapi mahal Le. Saya bilang sama bapak, kalau bapak mau berangkat nggak usah mikir mahal atau murah, itu kewajiban saya sebagai anak. Aku ra enak le ngrepoti awakmu. Itu wong tua sing bener. Bapakku bener kok. Bapakku kok. Biyen perokok berat Mas Brio. Sampai usia 70 tahun masih ngerokok. Akhirnya saya takut dengan kesehatannya, pulang saya bawakan buku Bahaya Merokok. Dibaca sama bapak saya seminggu. Setelah itu subhanallah langsung berhenti membaca. Ngerokok lanjut tak kandani. Bapak saya ngerokok, sampingnya dokter. Dokternya bilang, Pak Kiai jangan rokok terus, nanti mati loh. Bapakku jawab, mati ya disumet meneh dok. Bagus. Iki sapa to cah iki? Oh iklan. Iklan lah sik enom tuwa iklan. Menarik banget di pengajian malam hari ini. Saya itu jujur Pak Lurah, pengajian dengan masa yang nggak begitu banyak seperti ini, sekarang saya jauh lebih nyaman. Aku ini kewes lah saya pengajian di lapangan no. Kayak tadi malam saya di Kendal tuh 20 ribu orang lebih. Delok kayak wes blenger aku. Saya tuh kalau bisa sekarang pengajian yang ngejero omah, wong 50, wong 100, saya kok menarik kalau diskusi. Nggak usah terlalu banyak. Makanya jurane Mas Bombong ini pengajian keluarga kok Gus. Keluarga kok nutup kali. Ya. Ini berarti pengajian girly, pinggir kali. Akhirnya saya bilang sama bapak saya, nggih pun Pak berangkat haji, tapi mahal nih. Haji furoda sekarang 600 juta. Pak, percaya sama saya. Bapak Ibu, dongo, saya daftar haji. Jenengan berangkat berdua. Kalau daftar begitu saya mendaftarkan bapak ibu saya, Mas Brio, saya ingat saya masih punya mertua. Lah bapakku berangkat, mertuaku ora mangkat. Waduh. Dadi omongan wong sak donya tak kandhani. Untung bojoku cuman 1, sehingga mertuaku cuman 2. Cobalah bojoku 4, iya 8 tak kandhani. Untung bojoku 1. Jadi bojo 1 itu ada hikmahnya. Akhirnya bapak ibu saya daftarkan, bersama mertua saya daftarkan. Berarti 4 orang. Saya harus membayar 2,4 miliar. Duit kabeh. Bojoku matur, Bah, bapak ibu sudah sepuh,
nanti kalau nggak ada yang nemenin gimana? Bunda mau berangkat. Ya kalau bisa nemenin Mbah. Kowe mangkat pisan. Modar 3 miliar ya aku ngono. Ora apa-apa, Gusti Allah sugih, dipikir-kiri. Cah kendel kok aku. Akhirnya nyuwun sewu, Allah itu adil Mas. 2 minggu sebelum berangkat, jamaah saya di Jakarta, Raffi Ahmad telepon, Gus, saya mau berangkat haji sama Nagita sama anak-anak Rans Entertain. Terus gimana Raffi? Saya pengen haji saya yang bimbing Gus Miftah. Mbok Gus Miftah berangkat sama saya. Ya Allah, saya mendaftarkan 5 orang, akhirnya saya juga bisa berangkat. Haji saya dibayar Raffi Ahmad. Delala seminggu kurang berangkat, Raffi Ahmad nggak bisa berangkat karena visanya nggak keluar. Jadi saya tetap berangkat, bisa fokus nemenin bapak ibu saya. Raffi Ahmad berangkat tahun depan, tahun ini insya Allah yang mau berangkat haji itu Raffi, ada Deddy Corbuzier dan lain sebagainya. Maksud saya apa Bu? Ketika idza shadaqal asmu wa duhassabil, ketika niatnya itu baik pasti Allah kasih jalan. Saya memberangkatkan 5 orang haji, saya harus cari uang, ternyata Allah tidak membiarkan bapak ibu saya berangkat sendirian. Saya berangkat dari jalan yang tidak disangka-sangka. Di Arafah saya bilang sama ibu saya, Bu, doakan saya saja semoga saya sehat, saya bisa membahagiakan bapak dan ibu. Pulang saya transit di Aman karena pesawatnya aman. Apa itu? Apa pesawatnya? Transitnya di Oman saya transit 2 jam, saya di WA, Gus ada pekerjaan senilai 3 miliar. Saya berangkat haji mengeluarkan uang 3 miliar, belum sampai rumah atas doa orang tua, uang 3 miliarnya balik. Maksud saya apa? Orang tua itu jangan dikasih kesempatan untuk minta, tapi anak pengertian. Minimal pengertiannya itu apa? Menjaga perasaan orang tua. Kalau kamu belum bisa membahagiakan orang tuamu dengan hartamu, jangan pernah sakiti hatinya. Setuju Bu? Dimong. Wes ora iso nyenengke nganggo duitmu malah cangkemmu nyente-nyente. Sukanya marah-marah. Mbak. Kamu pengen dapat suami yang soleh? Minta doa bapak ibumu. Ya Allah, saya pengen dapat suami seperti Gus Bombong ya Allah. Amin. Delalah meleset induke kaya Ibnu. Nah, jadi kewajiban orang tua itu tirakat, kewajiban anak itu ngabdi. Itu bisa terjadi ketika orientasi pendidikannya itu benar. Ngaten loh. Soal pada akhirnya anak kita itu jadi apa, besok seperti apa, urusannya Allah. Moro-moro jadi anggota DPR kaya Pak Priyo, urusannya Allah. Jadi lurah kaya Ibnu, urusannya Allah. Kuwi nang ndi meneh cah kuwi. Malah eker-ekeran karo anake. Oh pipis. Lah wong lanang karo wong wedok niku ngempet nguyuh luwih pinter lanang napa wedok? Lanang Pak. Lah wong lanang ki ngempet pipis luwih gampang, cukup dengan 2 jari. Rampung. Tek ini. Wong wedok ora iso kudu dikempet. Lho, wong lanang ki ngempet nguyuh, cukup ngene iki lho. Tek rampung. Jajal Pak Lurah, ayo bukaan sarungmu. Tak praktekke. Lah wong wedok ora iso, ora kudu ngomene malah ora iso. Malah mancur. Kayak bojoku kita antuti buanter. Dewet. Jadi ternyata romantisme seorang suami sama istri itu adalah ketika kentut sekeras-kerasnya di hadapan istri. Itu romantis. Benar Dok. Jadi laki-laki yang nggak pernah ngentut di hadapan istrinya itu nggak romantis. Kalau saya pulang ngaji istri saya tidur, tak lebok ke selimut, tak tutup untuk tidur. Bojoku bengok, abah, sikat. Bombong rong paham. Lah bojoku takon, bah, kenapa sih laki-laki itu kalau kentut lebih banter daripada perempuan? Lah iya, cedak mic, aku yang mana? Nah, sehingga polanya sudah ketemu.
Orang tua itu kewajibannya tirakat dan mendoakan, anak itu kewajibannya berbakti dan mengabdi. Tahu porsi. Sehingga nyuwun sewu, ketika kalimat mata buduna mim ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku mati? Ketika seseorang berorientasi akhirat, maka dunia pun akan mengikutinya. Bahasa saya apa, Bu? Kalau orang itu beli gorengan biasanya dapat lomboknya, tapi kalau orang beli lombok belum tentu dapat gorengannya. Berarti fokus kita ke lomboknya apa ke gorengannya? Gorengan. Kowe lak tuku gorengan untuk lombok, tuku lombok ra bakal untuk gorengan. Kalau kamu fokus kepada akhirat, maka dunia akan mengikuti. Fokus kepada dunia, akhirat luput. Maka dalam sebuah makalah disebutkan, man wahaba nafsahu lid dunya lantuk tiyahu dunya illa kit'ata arden yudfanu fiha. Ketika seseorang menggambarkan dirinya untuk dunia, dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa kecuali secuil tanah yang akan menguburnya. Lanjut dengan menggolek donya, wirawiri meneh. Arep nguyuh meneh. Sing kono nguyuh rono iki rene iki. Oh, mbok yo langsung papane dibuka kan ngisore kali, crot wis rampung. Sawang itu aku wong kene iki ngajuk wirawiri. Miturut makalah yang saya baca itu, Pak Priyo, itu golongan manusia itu ada dua. Berapa, Bu? Golongan manusia ada dua. Berapa, Bu? Dua. Berapa? Dua. Man wahaba nafsahu, barang siapa memasrahkan dirinya li dunia hanya untuk mengejar dunia, lantuk tiyahud dunia, dia tidak akan pernah mendapatkan dunia illa kit'ata ardin, kecuali secuil tanah yudfanu fiha, yang tanah itu akan menguburnya. Bila nyuwun saya, Bu, saoke-oke bondone Pak Wagimin umpamane, ternyata yang bermanfaat bagi Pak Wagimin cuman tanah ukuran 1 kali 2, betul? Betul. Maka nyuwun sewu, nggak usah berlebih-lebihan. Kita itu hari ini pengen mendapatkan dunia, serang sana sini. Ini saya ingatkan, Bu, ya. Rejab itu salah satu bulan yang diharamkan untuk perang oleh Nabi. Kok sekarang bulan Rejab malah saling sindir, bulan Rejab malah saling bully, tebar hoak, tebar fitnah di media sosial. Naudzubillahi min dzalik. Orang-orang yang menggambarkan dirinya untuk dunia, nyuwun sewu, apa yang dilakukan, Pak? Menjatuhkan orang lain untuk memenuhi ambisinya. Maka kemarin saya bilang, saya tuh paling nggak nyaman nonton debat calon presiden kemarin yang terakhir, yang ketiga. Aku moh gitu loh. Mending pengajian ya, Bu, ya. Saya bilang, kalau debat calon presiden Miftah Maulana Habibur Rahman berdebat dengan calon presiden Priyo Budi Santoso, kudunya apa? Pak Priyo menyampaikan programnya, Gus Miftah menyampaikan programnya. Setelah selesai Gus Miftah menyampaikan program, Pak Priyo mengkritisi program saya mengkritisi programnya Pak Priyo. Harusnya saya debat Pak Lurah dengan Pak Lurah, Ibnu menyampaikan programnya BLT, saya menyampaikan program saya tentang anggaran dana desa. Ayo, jangan menyerang pribadinya Pak Ibnu. Ibnu cahingahingi umpamane, gak boleh. Kalau nyinyir itu bukan debat calon presiden, tapi admin lambe turah. Janganlah hanya untuk mendapatkan sesuatu kita menjatuhkan orang lain, betul? Mbok dicontoh banser ki lho, ra duwe gaji, ra duwe pendapatan, pengajian tetap eksis. Hidup banser. Makanya saya bilang polisi, tentara, banser yang paling hebat banser. Polisi, tentara, SK-nya banyak masuk bank untuk hutang. Banser SK-nya nggak ada yang masuk bank. Bukan karena banser nggak mau berhutang, tapi SK-nya ora payu. Nyatane banser eksis kok, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Ini namanya penghamba dunia, ambisius. Kita minta yang kedua, Mas Rio. Apa yang kedua? Man wahaba nafsahu lillah, barang siapa yang memasrahkan dirinya hanya untuk Allah.
Apa dikatakan? Sayu'tihillahu jannatan arduhas samawati wal ard. Ketika seseorang menghambakan dirinya untuk Allah, Allah akan memberikan surga yang luasnya langit dan bumi. Termasuk jenengan pengajian seperti ini wis surga tak kandhani, lungguh ning dhuwur kali cukup ditutupi papan wis seneng. Bahkan lungguh ning ngarepe kiai tungkae slonjorke, ya Allah. Surga. Sementara banyak sekarang orang kaya itu malah ya Allah apa-apa sing dipikir duit tok. Nggih napa mboten, Bu? Wis to jenengan ora sampe mikir duit. Suwe-suwe iki wong lanang karo wong wedok. Oh, wong lanang karo duit. Mungguhe wong wedok kuwi luwih penting, duit. Mau tidur, duit. Bangun tidur yang dipikir, duit. Siang hari kerja nyari, duit. Pulang kerja ngitung, duit. Nganti rupane kaya, duit. Ayo, luwih penting wong lanang apa duit? Laki-laki sama perempuan itu bedanya satu. Laki-laki itu semakin kaya semakin butuh perempuan. Perempuan semakin kaya tidak butuh laki-laki. Betul? Itulah alasan kenapa ada bidadari nggak ada bidadara. Karena kenikmatan laki-laki itu perempuan cantik, sementara kenikmatan perempuan itu harta, emas dan berlian. Jadi bagi perempuan wong lanang ganteng kira penting, sing penting duit. Betul, Bu? Duit. Makanya jangan kaget, wong lanang rupane welek, bojone ayu. Soalnya sing rupane elek duwe duit. Wong lanang ganteng, bojone elek. Soalnya sing ganteng ora duwe. Itu bedanya Mas Priyo. Laki-laki itu semakin kaya, dia berpotensi semakin nakal. Perempuan semakin nakal, berpotensi semakin kaya. Contohnya sapa? Contohnya lonte cangkemmu kuwi kok. Itulah perempuan. Tapi bagaimanapun perempuan itu makhluk yang spesial. Perempuan itu mampu menghidupkan barang mati dan mematikan barang yang hidup. Bombong urung paham. Bu, lebih kuat laki-laki apa perempuan? Perempuan. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Pengen tahu bedanya madu yang asli sama yang palsu? Tanya Gus Miftah, ahlinya madu. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu, mengandung gula. Madu taruh di botol, dikocak-kocak, goyang, palsu, mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Yakin, yakin. Yes. Alhamdulillah, istrinya Gus Miftah sudah siap di madu. Syaratnya asalkan Gus Miftah mau diracun, mudah rasanya. Alhamdulillah Bu, hidup saya nggak neko-neko Bu, setia. Kalau dulu kita takutnya sama wartawan Mas Rio, sekarang semua orang bisa jadi wartawan. Dikit-dikit HP klik klik klik, padahal HP ini cross. Nah, niki wau orientasinya akhirat. Saya bacakan satu hadis supaya kita tidak terlalu cinta dengan dunia. Mila orientasinya ngeten Bu Wagimin. Aku pengajian dalu ini malam ini dalam rangka membuat bahagia suami saya Pak Wagimin. Nah. Meninggalnya udah berapa lama toh? Oh 3 tahun. Berarti sudah menjadi janda 3 tahun. Berarti Mbombong sudah boleh menikahi Bu Wagimin. Bentuk Bu Wagimin umurnya berapa? Hampir 60. Masih muda, masih muda. Ya kalau jodoh tidak akan kemana, tapi kalau nggak kemana-mana ya nggak dapat jodoh. Kuwi ndungane ngono Bong, ya Allah bila Bu Wagimin jodohku jadikan dia istriku ya Allah.
Namun bila Bu Wagimin bukan jodohku, belakangnya juga nggak apa-apa ya Allah. Ngono loh. Oh, sampingnya lagi. Oh, ibu Loh, tapi Allah niku sing di bombong sing di? Sing abu-abu ndi? Cie. Sing pundi, Mbak? Sing di Zoom abu-abu calonnya Mas Bombong. Oh, disir. Bu, Bombong ngasir kae lho, Bu. Tapi jenengan ngerti. Lak Bombong ki ngesir sapa? Pengen ngerabi sapa? Kowe sing susah aku. Soalnya curhate karo aku. Santai, Bro. Bila surat Yasin, bila surat Fatihah, bila surat Yusuf tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidup. Kamu bilang sama mbaknya, kamu tahu nggak makanan terenak itu apa? Sate Padang? Enggak. Rumah makan Padang? Enggak. Sate Klatak? Enggak. Soto? Enggak. Makanan terenak adalah makanan yang dihidangkan di acara resepsi kita. Iya. Codot. Dasar cangkem garangan. Kulino matamu kulino gitu. Loh, tapi jodoh itu rahasianya Allah, Pak Lurah. Kalian jadi tahu nggih? Ada anak laki-laki santri ketemu dengan perempuan namanya Fatimah, mboknya namanya Aisyah. Si anak laki-laki ini nyuwun sewu, matur sama Kiai, Pak Kiai, saya seneng sama cewek namanya Fatimah, anak seorang janda tetangga saya. Apa yang harus saya lakukan? Kiainya jawab, nak, kamu sholat dulu, hajat, sholat istikharah, sholat tahajud. Kamu baca doa ini. Berapa hari Kiai? Nggak usah lama-lama, 40 hari. Kalau kamu mantap, kamu nanti datang ke rumahnya, kesini dulu ke rumahnya Kiai dulu. Setelah 40 hari ke rumah Kiai, Nduk. Ke rumah Kiai, matur, Pak Kiai, saya sudah 40 hari sholat tahajud, sholat hajat, dan lain-lain. Apa yang harus kami lakukan? Sekarang kamu main ke rumahnya Fatimah, ketemu sama Fatimah. Kamu sambangi dia. Ndelalah. Begitu datang ke rumahnya Fatimah, Fatimahnya nggak ada, yang ada ibunya si Aisyah yang seorang janda. Sing lanangnya jenenge lali aku. Laki-laki ini matur sama Bu Aisyah, Bu, pertama saya silaturahim, kedua saya pengen menyampaikan maksud keinginan saya. Apa, Mas? Saya pengen menikahi anaknya ibu si Fatimah. Si Aisyah nangis. Dipikir nangis itu terharu, ternyata enggak. Alah Mas, saya itu punya perasaan dengan sampean sudah lama. Kenapa justru yang kamu minta anak saya, bukan saya? Jadi mbok sing rondo iki ternyata seneng karo cah kuwi. Bocahe miyetin, ya Allah, saya 40 hari berdoa kepadamu supaya mendapatkan Fatimah. Kenapa yang mau malah Aisyah? Masa malaikat salah laporan, ya Allah, gitu loh. Akhirnya laki-laki ini bingung, matur sama Kiai, Pak Kiai niki pripun? Saya senang sama Fatimah, kenapa yang mau ibunya si Aisyah? Kamu jangan panik dulu. Udah, kamu sholat dulu, istikharah dulu. Siapapun jodoh terbaik itu menurut Allah, bukan menurut nafsumu dan keinginanmu. Istikharah, Pak. Ternyata beristikharah dia matur sama Kiai, Pak Kiai nggih pun Pak Kiai, nggak ada rotan akar pun jadi, nggak dapat Fatimah pun Aisyah juga nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Disepakati rabi karo mbok nih, lamaran sewa gedung, disiapkan hari pernikahannya. Ndelalah, seminggu sebelum pernikahan Aisyah kecelakaan, mati. Padahal gedung sudah dibayar, pernikahan sudah dipersiapkan, dirembuk keluarga. Apa yang terjadi? Supaya pernikahannya tidak batal, maka pernikahan dilanjutkan. Laki-laki ini menikah dengan anaknya Fatimah. Jajal, itu cerita nyoto ning Surabaya. Naksir mbok anake, sing seneng mbok nih, meh rabi mbok nih mati, akhirnya tetap entuk anake. Sopo ngerti cerita hidupmu ya seperti itu, Mbombo. Lah wis tuwa dulur kula niki. Umurmu pira, Bro? 32 tahun ya rabi-rabi. Maneman. Mosok 32 tahun mau nguyuh tok. Ora ana bedane karo keran. Sunat loro. Wong lanang ki rekoso, Pak Priyo. Perempuan tuh kalau melahirkan
Kok mati? Dokternya dituduh malpraktek. Wong lanang sunat mati, halah musibah. Ora ding, wong wedok ngelairke mati. Itu surga jaminane. Wong lanang sunat salah, malpraktek tak kandhani. Hebat wong wedok, Bro. Iki kandhani kok meh kiamat ora rabi-rabi. Iki ndang matur abah, Bah. Manuk kula mun karaten, Bah. Man wahaba nafsahu lidunya, yang menghambakan dirinya untuk dunia, dianya mendapatkan sepotong tanah. Tapi yang menghambakan dirinya untuk Allah, dia akan mendapatkan surga, baik di dunia maupun di akhirat. Mila Pak Priyo kula dongake jenengan nyalek, jenengan dulur kula diniati krana Allah, bukan karena dunia. Bombong sesuk dadi Bupati Sragen umpamane diniati nggih mulyake wong Sragen bukan karena ambisi pribadi. Amin Allahumma amin. Lah bombong dadi bupati, Pak Lurah tak dongake. Dadi mbah kaum. Sudah jam 2. Saya sudah, iya 22 lebih 2. Maka saya harus segera meninggalkan tempat ini. Terima kasih Pak Priyo, terima kasih Mas Bombong, Pak Lurah, dan wabil khusus keluarga besar Pak Wagimin. Hadiah Fatihah untuk Pak Wagimin. Mudah-mudahan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nakhussu khususan ila hadrat almarhum Bapak Wagimin ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzula wa wasi' madkhalahu waj'al jannata maswahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah alaihi min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.